Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya kita sambung karena ini sebagai bukti kepada kawan-kawan mahasiswa kalau membuat video itu ternyata tidak rumit. Saya katakan cuma 5 menit per satu minggu, per satu video, per satu tema, per satu perkuliahan. Buktinya saya hanya mengambil 2 titik poin kontrak kuliah dengan ruang lingkup mata kuliah, ternyata sudah 6 menit. Jadi ini sebagai bukti kepada kawan-kawan membuat video itu tidak sulit. Jadi tidak perlu sebenarnya membuat banyak-banyak bahan, hanya mengambil intinya saja habis 5 menit. Makanya saya rasa dengan cara seperti ini kita bisa saling mengenal karena melihat orangnya. Kemudian saya merasa dengan cara ini saya bisa membuat mahasiswa bisa lebih paham. Ya, oke, kita lanjut saja. Yang kedua adalah ruang lingkup mata kuliah. Ekonomi mikro itu hanya sebatas anak dari yang dinamakan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu sebagai induknya, kalau kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari, anaknya ada 2. Yang pertama ekonomi mikro dan yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi mikro ini adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang pasar. Pasar itu, pajak itu yang kata orang Medan itulah ilmu ekonomi mikro. Kalau ilmu ekonomi makro nanti di semester depan itu adalah ilmu yang membahas tentang kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah. Oke, kita fokuskan saja ke ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang membahas tentang pasar, bukan di mana tempatnya. Dari apa yang terjadi di pasar itu, siapa saja yang ada di pasar itu, kenapa bisa gagal, kenapa bisa berhasil. Nah, itulah yang perlu kita bahas selama 1 semester ini. Dengan simpelnya yang perlu kita kucek dalam pikiran kita adalah ilmu ekonomi mikro hanya membahas tentang pasar. Kita bisa buktikan nanti dari pertemuan pertama sampai ke 16 bisa melenceng nggak dari pasar. Kalau seandainya nanti melenceng dari yang namanya pasar, yang tidak menyangkut dengan pasar, ingatkan saya. Ya, oke. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi tentang pasar. Kemudian dalam ilmu ekonomi mikro ini hanya 3 titik poin. Kalau kita ingin mengetahui ilmu ekonomi mikro secara ringkas, maka cuma 3 titik poin yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah QD dan QS. Apa itu? Siapa sih yang ada di dalam pasar itu? QD ini singkatan dari quantity demand. Quantity itu kalau kita perkata kita artikan adalah jumlah barang. Demand itu adalah permintaan. Jadi quantity demand, permintaan jumlah barang atau jumlah barang yang diminta. Itu bahasa Indonesia murninya. Bahasa kitanya bagaimana? Siapakah yang melakukan permintaan barang itu di pasar? Itu adalah beli. Berarti bahasa akademiknya bisa kita katakan quantity demand. Bahasa Indonesianya bisa disebutkan dengan jumlah barang yang diminta. Bahasa sehari-harinya, bahasa masyarakatnya bisa kita katakan dengan seberapa banyak pembeli yang ada di pasar. Karena quantity jumlah berarti seberapa banyak kan sama artinya. Quantity demand seberapa banyak pembeli yang ada di pasar. Yang kedua adalah QS. QS ini singkatan dari quantity supply. Bahasa akademiknya. Bahasa Indonesianya kalau kita artikan jumlah barang yang ditawarkan. Bahasa sehari-harinya kita bisa menyebutkan seberapa banyak penjual yang ada di pasar. Gampang. Ilmu ekonomi mikro itu hanya membahas 2. Apa itu? Yang pertama QD dan yang kedua QS. Yang pertama quantity demand, yang kedua quantity supply. Yang pertama jumlah barang yang diminta, yang kedua adalah jumlah barang yang ditawarkan. Yang pertama seberapa banyak pembeli yang ada di pasar, yang kedua seberapa banyak penjual yang ada di pasar. Selesai. Oke? Ini yang pertama. Yang kedua, pembahasan ilmu ekonomi mikro itu adalah QD sama dengan QS. Tadi di awal apa sih isi pasar itu? Hanya 2, pembeli dan penjual. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya pasar itu bisa sukses, berarti tidak bakalan mungkin keluar dari yang 2 ini. Karena isinya hanya 2, pembeli dan penjual. Bagaimana caranya supaya bisa sukses? Berarti jawabannya
hanya dilandaskan terhadap kalau tidak pembeli berarti penjual. Yang kedua ini QD sama dengan QS. Itu sama artinya dengan quantity demand sama dengan quantity supply. Atau kita artikan dalam bahasa kita, saat kapan dikatakan pasar itu sebagai pasar yang sukses? Saat kapan dikatakan pajak itu sebagai pajak yang sukses? Di saat jumlah pembeli yang ada di pasar itu sama dengan jumlah penjual yang ada di pasar itu, pasar manapun itu. Apabila memang terjadi, kita lihat Pak, kita bisa melihat tanpa kita perlu hitung. Ini pajak ini pasar ini sepertinya banyak pembelinya, banyak penjualnya, berarti langsung kategorikan ini adalah pasar yang sukses. Selesai. Kalau kita melihat, ternyata ini kok banyak pembeli ya di sini, penjualnya mana kok sedikit sekali, berarti itu mendekati pasar yang gagal. Kalau umpamanya kita kategorikan pasar itu sebagai pasar yang sukses, berarti secara ekonomi dinamakanlah pasar itu sebagai pasar equilibrium market. Equilibrium ini artinya sebagai keseimbangan. Market itu artinya pasar, berarti saat kapan dikatakan pasar itu sukses? Saat mencapai keseimbangan pasar. Kapan pasar itu seimbang? Di saat QD sama dengan S. Saya. Yang ketiga adalah di saat kapan dikatakan pasar itu gagal? Saya ulang supaya ringkas. Isi ekonomi mikro ini ada 3. Yang pertama, apa isi pasar itu? Saat kapan dikatakan pasar itu sukses? Yang ketiga, saat kapan dikatakan pasar itu gagal? Saat kapan dikatakan sukses itu QD sama dengan QS. Saat kapan dikatakan gagal? 2 penyebabnya. Yang pertama, excess demand. Excess demand itu adalah excess kelebihan, berlebih. Demand permintaan atau pembeli. Berarti berlebihnya pembeli. Bahasa kitanya terlalu banyak pembeli di pasar. Kenapa kita katakan terlalu banyak pembeli di pasar? Karena kita melihat penjualnya tidak seimbang. QD lebih tinggi, jumlah pembeli lebih tinggi dibandingkan QS, jumlah penjual. Dan banyaknya pembeli itu mencolok tanpa kita itu bisa terlihat. Apabila terjadi itu di pasar, dinamakan dalam ekonomi excess demand. Kalau ini tidak segera diobati, pasar itu bisa tutup. Pasar itu bisa dikategorikan sebagai pasar yang gagal. Yang kedua adalah excess supply. Excess supply ini berarti artinya kelebihan penawaran, atau penawaran ini tadi kita bahasakan sebagai penjual. Kelebihan penjual atau terlalu banyak penjual yang ada di pasar. Jelas kira-kira ya. Kenapa kita katakan QS-nya terlalu banyak, kebalikan dari excess demand? Karena pembelinya terlalu sedikit, quantity demand terlalu menurun dan mencolok terlihat, dan quantity supply terlalu banyak. Terlalu sedikit pembeli yang ada di pasar, terlalu banyak penjual yang ada di pasar. Kalau tidak segera diobati penyakit yang 2 ini, maka gagallah atau tutuplah pasar itu. 1, 2, 3. Silahkan Anda ulang kembali dengan bahasa Anda sendiri, kemudian kirim ke saya. Terima kasih. Salam.